Halo semuanya, balik lagi dengan Kuglas Hobi. Di video kali ini, kita akan unboxing dan review untuk SIF Quartz Monkey D. Luffy Gear 5 dari One Piece. Sebelumnya saya sudah pernah unboxing untuk yang versi Luffy, SIF-nya yang Raid on Onigashima. Jika kalian mulai videonya, saya akan taruh link ke video tersebut di description video ini. Tapi kita mau lihat gimana Luffy Gear 5-nya, karena kita lihat di animenya udah keren banget. Kita lihat nanti figurnya seperti apa. Untuk ini saya pre-order figurnya dari Ami dengan harga 9.700 yen. Langsung kita lihat sama-sama untuk SIF Luffy yang Gear 5 ini ya. Untuk dari boxnya, ini bisa dibilang lumayan mirip dengan yang Raid on Onigashima lainnya. Kalian bisa lihat dari secara style dan artnya mirip dengan box-box figure One Piece yang Raid on Onigashima version. Jadi untuk Luffy yang Gear 5 ini ada perbedaan sedikit dari figur SIF One Piece lainnya. Yaitu di bagian lengan dan di kakinya dia ada kawatnya, ada wire di dalam, jadi untuk artikulasi pun akan berbeda. Kalian bisa lihat ini sekilas, ini adalah semua bagian-bagian dan aksesoris yang di-include dari figur si Luffy ini, bisa dibilang cukup lumayan banyak lah ya. Untuk dari instruksinya ada di dalam packaging boxnya, di sisi kiri dan kanan. Menurut saya dibaca aja, walaupun memang sebenarnya cukup straightforward sih untuk ganti-ganti partsnya, tapi mungkin dibaca aja biar lebih jelas ya. Oke, kita bisa lihat sekilas nih partsnya apa aja. Ada figurnya, ada 4 tambahan faceplate, 1 bonus hand part yang Luffy bisa ke figur Luffy-nya, 1 lagi, 1 extra hand part, 3 extra hand parts, 1 lightning effect, dan stand. Kita akan lihat dari artikulasi, ini cukup bisa dibilang artikulasinya saya agak, ada yang saya suka, ada yang saya nggak suka. Nah, yang saya suka dulu, ini bagian white cloud-nya, ini ada artikulasi sedikit ya, tapi menurut saya oke karena bisa digerakkan. Lalu untuk bagian dari upper body-nya, untuk kepalanya, ini masih standar untuk sebuah SI figure. Dan bagian dari white cloud-nya ini bisa di remove ya. Jadi untuk kasih lihat lebih enak, figurnya saya akan remove dulu. Di sini saya kasih lihat pergerakan dari joinnya dulu, bukan dari bagian kawatnya. Bagian kawatnya nanti saya akan kasih lihat lebih dekat lagi pas saya compare dengan yang bagian arm part yang satu lagi yang panjang itu yang bisa stretch. Ini saya mau kasih lihat untuk pergerakan artikulasi yang dari joinnya aja, dari sendinya. Jadi bukan yang dari kawatnya. Nanti akan saya kasih lihat nanti. Lalu di bagian beltnya ada ininya bisa digerakkan. Dan untuk kakinya yang dari sendi-sendinya ini bisa dibilang cukup standar untuk sebuah SI figure. Dan di bagian kakinya ini juga ada kawatnya, jadi kalian bisa lihat ini bisa agak dibengkokkan seperti ini. Dan bisa dibilang oke ya, nggak sampai gimana banget. Seperti kalian bisa lihat ini saya udah coba untuk mentokin, jadi untuk bagian bisa dibengkokin menurut saya cukup oke, nggak sampai mentok banget. Oke lah ya, menurut saya nggak sampai gimana banget. Jadi untuk yang bagian kakinya ini, untuk dari sisi penampilannya sendiri, menurut saya figur SIF Luffy yang Gear 5 ini menurut saya sudah kelihatan bagus. Dari mukanya kelihatan bagus, kalian bisa lihat dari rambutnya bagus, dari overall looknya ini mirip banget dengan Luffy yang kita lihat di seriesnya. Dan di sini overall warnanya bagus ya. Kalian bisa lihat dari rambutnya, sculptingnya kelihatan bagus. Dan ada white cloud-nya di situ juga kelihatan bagus. Tentu saja ada topinya. Dan di sini kalian bisa lihat di bagian belakang outfitnya di sculpting seperti itu ya. Jadi memang untuk pose-pose kayak dia lagi floating atau something, atau lagi terbang gitu misalnya dengan pakai tekniknya, menurut saya cukup bagus di sculpting seperti ini bagian belakang dari bajunya. Dan untuk bagian dari celananya dan bagian dari beltnya ini semua sudah cukup kelihatan bagus, dan secara warna pun menurut saya sudah oke. Kalian bisa lihat tentu saja ada scar di bagian dari dada di Luffy, dan untuk sendalnya juga menurut saya sudah cukup oke. Overall untuk looknya saya nggak ada masalah sih ya menurut saya. Dan ini saya mau kasih lihat dulu yang bagian dari extra arm part. Kalian bisa lihat ini menurut saya kawatnya di sini cukup bagus ya, bisa dibilang nggak bagus gimana banget karena masih ada limitationnya, agak mentok sedikit. Tapi ini sudah menurut saya cukup bagus. Ini mungkin bisa dibilang sesuai apa yang saya expect pas SIF advertise figur ini. Di bagian lengannya akan ada kawat,
ini saya expect figurnya akan seperti ini ya, walaupun memang nggak sampai gimana banget, tapi ini cukup oke. Sedangkan yang di bagian lengannya yang datang dengan figurnya, ini menurut saya agak mengecewakan, karena kalian bisa lihat di sini, ini saya benar-benar coba pakai power ya, saya coba mentoknya seberapa jauh sih kawatnya, dan saya agak takut sedikit saya mentokin sampai gimana banget nanti malah patah. Tapi ini yang saya sudah mentokin banget cuma seperti ini bengkoknya. Saya bisa dibilang agak kecewa ya untuk bagian lengan yang datang dengan figurnya ya. Lalu ini adalah bonus head partnya. Ini tentu saja dari scene yang Luffy akan berubah ke Gear 5-nya ini ya. Jadi ini kalian bisa pasang ke figur Luffy yang Raid on Onigashima version. Jika kalian sudah punya figurnya, pasti akan keren dengan head part yang ini. Lalu untuk faceplate-nya ada 4 extra faceplate. Dari sisi jumlah dan dari sisi variasi ini dapat. Menurut saya ini sudah cukup bagus. Bisa dibilang cukup standar. Seperti apa yang kita expect dari sebuah SI figure. Dan tentu saja ini ekspresi Luffy bisa dibilang agak cartoonish seperti yang kita lihat di animenya. Dan ini saya suka ya, terutama yang ini. Yang matanya sampai keluar gitu. Udah kayak Looney Tunes gitu. Dan saya suka sih, saya lihat di animenya saya suka banget. Dan di sini faceplate-nya saya juga cukup suka ya. Lalu ini bagian dari white cloud-nya yang bisa dilepas, of course seperti saya bilang tadi ada artikulasi sedikit, dan ini bisa copot juga, jadi jika copot jangan khawatir, itu bisa dipasang lagi ya. Dan menurut saya sudah cukup bagus sih untuk penampilannya. Dan ini adalah lightning-nya ini tentu saja bisa dipasang ke handpart-nya Luffy. Jadi ada bagian dari lightning-nya yang kalian bisa lepas untuk pasang ke tangannya ya. Jadi kalian bisa lihat dilepas seperti ini aja. Dan overall look-nya menurut saya standar untuk sebuah SAF efek ya, menurut saya dari secara penampilan. Untuk extra hand parts ada 3 pasang, dan ini tidak terlalu sedikit, tapi well I kind of expect kita akan dapat segini banyak aja untuk dari extra hand parts-nya. Jadi semestinya bisa ditambah mungkin 1 atau 2 pasang lagi, menurut saya lebih baik. Lalu ini ada bagian dari stand-nya. Jadi karena figur Luffy ini seperti kalian bisa lihat di animenya, tentu saja kalian mau posein dia seperti kayak melayang gitu, tentu saja pakai stand ini untuk support figurnya. Dan kita akan bikin 2 pose yang berbeda dengan SAF Luffy yang Gear 5 ini. Yang pertama saya akan pakai muka yang ini, lalu saya akan pakai kedua bagian lengannya yang ada kawatnya yang agak panjang, yang stretch itu. Jadi itu yang akan saya pakai untuk pose pertama. Kita copot dulu kedua bagian lengannya seperti ini. Cukup gampang, dan pasangnya pun sama prinsipnya, tinggal dipasang aja. Ini juga gampang. Jadi untuk ganti lengannya untuk kedua-duanya menurut saya sama sekali nggak susah dan gampang. Dan seperti kalian bisa lihat ini bisa di stretch, efeknya seperti di stretch dengan wire-nya. Jadi menurut saya cukup oke. Kita tinggal pasang handpart yang kita mau. Saya akan pasang yang ini seperti dia lagi mau nonjok ya. Jadi ini menurut saya ada kawat. Di sini cukup oke, karena kalian bisa lihat efek dari stretchingnya kelihatan lebih bagus ya di sini. Lalu tentu saja kita bisa berdirikan untuk figur SAF-nya ini ya. Jadi walaupun kaki dengan ada kawatnya seperti itu, tentu figurnya tetap bisa berdiri sendiri tanpa support dari stand. Jadi menurut saya ini sudah cukup oke. Dan ini adalah pose pertamanya. Untuk pose yang kedua, saya akan balikin pakai arm part yang awal yang datang dengan figurnya, dan saya akan posein dia dengan salah satu tangannya memegang lightning. Saya mau kasih lihat, jika kalian copot bagian kepalanya, kalian bisa remove topinya Luffy, tapi saya nggak mau lakuin itu karena of course kelihatan lebih keren dengan topinya. Ini faceplate-nya akan saya pakai, lalu saya akan pakai lightning part-nya dengan bagian tangannya yang di tangan kiri aja. Kita akan pakai bagian tangan yang ini, kita copot dulu untuk bagian lightning-nya seperti ini, dan dipasang ke bagian tangannya seperti ini. Sangat gampang dan straightforward seperti kalian bisa lihat di sini. Saya nggak mengalami kesulitan sama sekali untuk pasang part dari lightning ini. Kalau sudah, kita tinggal adjust saja posenya sesuai kita mau, dan next kita pasang stand-nya. Jadi jika kalian mau posein figurnya seperti kayak lagi terbang atau floating gitu ya, kalian bisa pakai stand ini. Dan tentu saja stand ini bisa mensupport berat dari figur ya, si Luffy yang Gear 5 ini ya. Kalian bisa lihat seperti ini, pasangnya juga gampang ya. Jadi kira-kira kita sudah selesai. Kita sudah bikin 2 pose yang berbeda dengan Luffy ini, dan kita juga sudah pakai standnya untuk figur SAF
Luffy yang Gear 5 ini dari One Piece. Untuk perbandingan ukuran dengan SAF Luffy yang Raid on Onigashima, lalu dengan SAF Zoro versi yang sama, lalu dengan SAF Luffy ini yang Netflix version, yang terakhir dengan SAF Satoru Gojo yang Tokyo Jujutsu High School version. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Luffy ini. Overall, secara penampilan saya puas banget dari sisi muka, rambut, outfit, dan untuk parts-partsnya seperti white cloud-nya, lightning-nya. Ini sesuai yang saya sudah expect dari sebuah SI figure. Overall look-nya kelihatan bagus, sculpting-nya bagus, dan secara warna juga sudah bagus. Dan untuk parts yang didapat secara jumlah mungkin bisa dibilang lumayan banyak, nggak sampai banyak banget. Tapi mungkin untuk extra hand parts saja mungkin bisa ditambah 1 atau 2 pasang lagi. Untuk soal artikulasi yang ada joint-nya ini cukup standar untuk SAF. Tapi baginya ada kawatnya, jujur saya lebih suka dengan yang extra arm part yang stretch itu dibandingin dengan yang datang dengan figurnya. Jujur aja yang datang dengan figurnya saya agak kecewa karena wire-nya nggak kelihatan fleksibel untuk bikin beberapa pose yang saya mau. Jadi overall ini figur sebenarnya kelihatan bagus dan yang stretch itu cukup bagus, tapi bisa dibilang wire yang di tangannya bisa dibilang agak mengecewakan dan yang di kaki juga gak gitu bagus banget. Jadi ini figur yang kelihatan bagus, tapi jujur buat saya juga agak mengecewakan. Jadi saya 50-50 lah dalam rekomend figur ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja untuk figur SAF Luffy ini. Jujur, menurut saya jika kalian memang suka banget dengan One Piece, kalian fans banget dari One Piece, dan kalian gak peduli dengan yang seperti saya bilang tadi, yang tentang kawat yang di lengannya dan di kakinya, saya rasa just go for it and beli figur ini. Saya rasa nggak akan ada masalah ya. Tapi memang jika kalian ada masalah dengan kawat seperti itu, kalian mau pose untuk fotografi atau kalian memang demen ngeposein figur pas kalian display, kalian boleh mikir-mikir dulu. Karena menurut saya malah lebih suka yang joint yang biasa ya, dengan sendi-sendi yang biasa dibandingin dengan kawat yang ada di terutama yang ada di lengannya itu. Jadi itu menurut pendapat saya. Gimana menurut kalian setelah nonton video ini? Tolong kasih tahu saya di komen ya. Untuk video berikutnya, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid dari Oshinoko. Sebenarnya saya ada 2 Nendoroid dari Oshinoko, ada Aqua, ada Kana Arima, tapi saya akan pilih untuk unboxing dan review Nendoroid Aqua dulu. Ditunggu untuk video berikutnya. Jika kalian suka dengan video saya, boleh tolong support saya dengan like dan share video ini, tinggalin komen juga, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.